Menjadi bendahara komunitas atau organisasi itu nggak gampang. Dapat dipercaya, jujur, serta amanah belumlah cukup. Syarat-syarat atau tips untuk mencari bendahara yang kompeten di sebuah organisasi atau komunitas antara lain adalah, selain jujur dan amanah ya, pertama, pastikan calon bendahara Anda kondisi keuangan rumahnya sedang stabil. Kenapa? Sekalipun calon bendahara komunitasmu itu orang yang jujur, orang yang bisa dipercaya, tetapi kalau kondisi keuangan rumahnya lagi oleng, itu sama aja memberi celah kepada orang baik untuk melakukan hal yang tidak baik. Kenapa? Dalam kondisi terdesak, dalam kondisi tertentu, dalam kondisi terjepit, orang baik sekalipun biasanya suka hilaf gitu. Misalnya, orang tadi mungkin bisa dipercaya, tetapi karena kondisi keuangan rumahnya sedang oleng, dia bisa jadi menggunakan uang yang dia pegang, uang komunitas yang dia pegang untuk memenuhi kebutuhan rumahnya. Misalnya dari hal-hal yang paling kecil, ya udah pakai sedikit dulu deh untuk beli beras gitu. Lalu besoknya pakai lagi untuk ongkos sekolah anaknya, besoknya lagi pakai lagi untuk bayar kontrakan, dan seterusnya gitu. Itu ya. Terus yang berikutnya adalah pastikan calon bendaharamu itu nggak gaptek ya, familiar dengan m-banking dan punya aplikasi m-banking tadi gitu. Jadi jangan sampai punya bendahara nggak bisa transfer pakai mobile banking, nah, gitu ya. Karena apa? Jadinya besok-besok kalau komunitas punya kegiatan dia repot gitu, malu-maluin aja kayak orang jadul ya kan, harus antri dulu lah ke bank, atau bisa jadi alasan aduh nanti ya saya harus ke ATM dulu, aduh nanti ya saya harus ke bank dulu gitu. Jadi cari bendahara yang familiar dengan m-banking ya, jadi dia bisa transfer atau bisa nerima transferan untuk transaksi keuangan organisasi. Lalu jadi bendahara itu harus mumpuni untuk mengkoordinir atau mengumpulkan uang-uang dari anggota gitu. Dia punya ketegasan kapan anggota itu harus menyetorkan uang kas misalnya gitu. Terus berikutnya adalah bendahara harus punya keterampilan membuat laporan keuangan. Kalau bendahara kamu nggak mampu bikin laporan keuangan paling sederhana, pecat. Kenapa? Itu uang orang banyak, riskan banget. Bahkan 100 perak itu harus ada laporannya. Jadi harus bisa bikin laporan keuangan, uang masuk, uang keluar ya. Lalu dokumentasi. Dokumentasinya itu apa? Bukti transfer, ada struk dan lain-lain. Kalau tidak mampu, pecat. Kalau tidak sanggup, pecat. Karena 100 perak pun ada pertanggungjawabannya gitu. Lalu berikutnya apa? Nah, ini yang nggak semua orang paham. Jadi bendahara itu nggak cuma enaknya aja pegang uang. Siapa bilang pegang uang, mentang-mentang bendahara, taunya pegang uang, ngumpulin uang, ada kesempatan bawa kabur. Udah berapa banyak komunitas yang uang kasnya dibawa kabur sama bendaharamu gitu ya kan, apapun alasannya. Lalu berikutnya tadi apa? Ya, ada satu hal yang tidak semua orang paham. Jadi bendahara juga harus tahu gimana caranya nyari dana talangan. Bukannya pandai meminjam atau memakai uang yang dipegang, justru bendahara itu tanggung jawabnya besar. Kalau ada acara, terus uang kasnya masih kurang, uang yang dikumpulin masih kurang, bendahara itu harus bisa cari dana talangan untuk kegiatan yang akan diselenggarakan, bukan sebaliknya. Ini kadang jadi bendahara malah mumpung megang uang, terus deket deh sama ketuanya, terus dipakai deh uang orang gitu ya. Ini udah sangat tidak karuan. Jadi tadi apa? Harus amanah, harus jujur, punya mobile banking, nggak gaptek, mampu bikin laporan keuangan,
kondisi keuangan dapurnya sedang sehat atau sedang stabil, sehingga dia tidak punya celah untuk memakai uang yang sedang dia pegang, uang komunitas gitu ya. Dan dia mampu mencari dana talangan ketika organisasi akan membuat kegiatan. Nah, itu sih singkatnya. Nah, kalau kamu punya cerita apa tentang bendaharamu? Cerita dong.